Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang pengantar sistem operasi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Saya Aditya Aldi Wiguna, Muhammad Iqbal, dan Dandi Wahyu Saputro. Kita mulai dengan pengertian sistem operasi. Apa sih sistem operasi itu? Sistem operasi atau biasa disebut operating system yang disingkat OS adalah perangkat lunak inti yang menghubungkan antara perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang memudahkan dalam pengelolaan informasi dan penyimpanan data serta menyediakan antarmuka antara hardware, software, dan user atau penggunanya. Peran sistem operasi dalam dunia komputer sangatlah penting karena berfungsi sebagai perangkat lunak yang mengendalikan dan mengatur semua sumber daya, pengendali program, dan sebagai penentu operasi dari sebuah komputer. Sistem operasi menyediakan antarmuka dan bertindak sebagai penghubung antara pengguna dengan komputer. Tanpa sistem operasi, komputer tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Sistem operasi memiliki 4 fungsi pokok, yaitu memory management, device management, file management, dan processor management. Yang pertama ada memory management. Memory management terbagi menjadi 2 fokus utama, yaitu primary memory dan main memory, di mana primary memory merupakan kebutuhan penyimpanan yang diutamakan, seperti RAM. Sedangkan main memory merupakan penyimpanan yang dapat diakses langsung melalui CPU. Yang kedua, ada device management. Sistem operasi juga mempunyai fungsi untuk mengatur komunikasi antara perangkat melalui setiap driver. Untuk program yang berperan untuk menangani hal tersebut adalah I/O controller. Fungsi ketiga, file management. Sistem operasi juga dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi pada dokumen, mulai dari tahap awal hingga akhir yang mengatur kebutuhan detail setiap informasi, kemudian mengelola kolokasi, fungsionalitas sistem, dan fitur yang lainnya. Fase pengaturan tersebut disebut dengan file system yang biasanya dimasukkan ke dalam direktori pencarian untuk kemudian memudahkan penggunanya. Fungsi dari sistem operasi yang terakhir adalah processor management. Processor management adalah mendukung proses multiprogramming untuk menentukan fase mana yang menggunakan prosesor dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan mengenai sejarah awal terciptanya sebuah sistem operasi yang dapat mendukung jalannya proses perangkat komputer secara sistematis dan terstruktur. Menurut Andrew Stuart Tannenbaum, sistem operasi mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang dapat dibagi ke dalam 4 generasi. Generasi pertama dari tahun 1945 sampai dengan 1955. Generasi kedua mulai tahun 1955 sampai dengan 1965. Generasi ketiga mulai tahun 1965 sampai dengan 1980. Dan generasi keempat dimulai dari pasca 1980-an. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi harus dikerjakan secara langsung. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi. Tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya fungsi sistem operasi ialah FMS dan IBSYS. Generasi ketiga. Pada generasi ini perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user, atau bisa digunakan banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming, atau melayani banyak program sekaligus. Dan pada generasi keempat, sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer, di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Pada masa ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan graphical user interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar, di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Yang selanjutnya, jenis-jenis sistem operasi. Sistem operasi dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa karakteristik.
termasuk jumlah penggunaan yang dapat digunakan, kemampuan real time, dan lain-lain. Berikut adalah pengertian dan contoh dari berbagai jenis sistem operasi. Sistem operasi single user. Sistem operasi single user adalah sistem operasi yang dirancang untuk digunakan oleh satu pengguna pada satu waktu. Hanya satu pengguna yang dapat menggunakan komputer atau perangkat yang pada saat bersamaan. Contoh, sistem operasi single user yang paling umum adalah Microsoft Windows, Mac OS, dan berbagai distribusi Linux seperti Ubuntu, Fedora, atau Debian. Komputer desktop atau laptop biasa menggunakan sistem operasi single user. Sistem operasi multi-user. Sistem operasi multi-user adalah sistem operasi yang memungkinkan beberapa pengguna untuk menggunakan komputer atau perangkat secara bersamaan. Setiap pengguna memiliki akses terpisah ke sumber daya dan data mereka sendiri. Contoh sistem operasi multi-user adalah Linux dalam konfigurasi server, Windows Server, dan Unix. Sistem operasi ini umumnya digunakan pada server yang melayani banyak pengguna secara bersamaan. Sistem operasi real-time. Sistem operasi real-time adalah sistem operasi yang dirancang untuk merespon dalam waktu yang sangat cepat terhadap peristiwa yang terjadi dalam sistem. Sistem ini sangat penting dalam aplikasi yang memerlukan kontrol waktu nyata, seperti sistem kontrol industri dan sistem pesawat terbang. Contoh sistem operasi real-time adalah VxWorks, QNX, dan FreeRoutes. Mereka digunakan dalam berbagai aplikasi real-time seperti otomatisasi pabrik, kendaraan otonom, dan perangkat medis. Sistem operasi multi-user. Sistem operasi multi-user adalah sistem operasi yang memungkinkan beberapa pengguna untuk menggunakan komputer atau perangkat secara bersamaan. Setiap pengguna memiliki akses terpisah ke sumber daya dan data mereka sendiri. Sekian penjelasan kami mengenai pengantar sistem operasi. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kata dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.